Merdeka itu ciri-cirinya dia merasakan Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi rahmatihi turfa'ul manazil wa darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina badhalu nufusahum lil khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dulur-dulurku sekalian, jamaah majelis Ratib Al-Haddad, kitab Risalatul Mu'awanah yang selalu merindukan kumpul bersama di majelis ilmu, di majelis zikir, yang ini menjadi wadah untuk memupuk dan merawat akidah, merawat iman yang oleh Allah diberikan kepada kita semua. Yang siapa saja tidak mensyukuri nikmat itu, maka potensi untuk diambil nikmat itu sangat besar sekali dan akan diberikan kepada orang-orang yang ahli syukur. Iman itu wajib disyukuri. Kita itu tahunya itu nikmat itu kan yang kita ketahui ya, yang kita ketahui rata-rata itu kan punya uang banyak, terus dapat kesenangan apa, terus syukur. Itu nikmat-nikmat kecil, nikmat yang lebih dari itu semua itu adalah nikmatul iman. Sekarang bayangkan kalau nggak ada iman, terus bagaimana nasib kita ini? Apa arti kemerdekaan? Islam itu betul-betul memerdekakan seseorang dari belenggu-belenggu yang membuat ruwet manusia itu sendiri. Jika Islam difahami dengan seutuhnya, jika Islam difahami dengan rincian-rinciannya dan dipraktekkan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, Islam itu membawa kemerdekaan sejati. Coba tadi beliau menyampaikan, ketika orang mengandalkan sukunya, ketika orang mengandalkan kemampuannya, kemudian tidak mengakui kemampuan orang lain, mengandalkan keegoan sukunya, tidak menghormati suku yang lain, itu sangat-sangat dikritik oleh Al-Quran. Tidak boleh sama Al-Quran. Nah kita ini sudah dipegangi Al-Quran, sudah diberi petunjuk oleh Allah berupa Al-Quran, karena nggak dibaca dan tidak difahami sehingga terbelenggu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu Al-Quran. Ada ciptakan laki-laki perempuan
dari golongan A, golongan B, dari suku A, suku B. Ini Allah sengaja. Allah sengaja. Yang di barat sana putih-putih, ganteng-ganteng. Yuk kalau saya ini biasa lah. Gitu, enggak saya ini biasa. Disengaja. Sampai bangga mana? Ada orang yang hidungnya mancung, istrinya jelek. Ada laki-laki pendek, hidungnya pesek, istrinya cantik. Hebat mana? Nah, makanya jamaah ingkang hebat ingkang minul ya. Nah ya kan? Nek ganteng oleh hayu biasa. Nek elek oleh elek ya biasa. Kudu syukur sampean, coba syukur toh insyaallah enak. Salam Muhammad. Sing bahaya iku elek pengine sing oleh kuwae lagi iku jenenge gayoh sing kape ngaca. Salah iso. Sing apik iku memang alhamdulillah saya diciptakan jadi orang Jawa. Ciri khas orang Jawa itu pendek-pendek, hidungnya pesek. Biasa disyukuri mawon. Islam itu Masya Allah Islam. Coba andaikan dulu, kalau saya mengkajinya dari sisi Islam, tetap dari Islam, karena Islam itu tidak akan pernah punah. Kalau konsep bernegara bisa hilang, tinggal tergantung siapa yang pegang. Tapi konsep agama tidak akan pernah hilang. Asal madamatis samawati wal ard, asal bumi langit ini masih bersinar, Islam itu akan tetap ada. Nah, ini kita ini kadang tidak mau. Dan kemerdekaan sejati itu ada di Islam. Coba kemerdekaan sejati. Tak ajari untuk pinter sidik lah. Enggak teman-teman kita. Ketika kita ini misalkan, contoh misalkan saya, ada orang baik dengan saya, kemudian saya baik dengan orang tersebut, kembali berbuat baik kepada orang tersebut. Itu saya termasuk orang baik atau orang jelek? Baik. Ada orang baik, dan saya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya. Itu biasa saja atau orang baik? Coba sih jujur, biasa saja atau orang baik? Biasa saja. Pancen berbuat baik dibalas. Ada orang berbuat jelek kepada kita, dan kita berbuat baik pada orang tersebut. Biasa-biasa atau luar biasa? Luar biasa. Itu ajaran Islam. Nek wong apik ning apik itu biasa. Agama gak usah ngajarin itu. Sama gak percaya. Pitik lho. Agamanya apa pitik? Ayam. Kucing lho. Agamanya apa? Gak ada kan? Sampai baik aja sama dia. Dia pasti berbuat baik kepada kita. Jenengan kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada sampeyan belum merdeka. Karena orang yang tidak punya agama bisa sama. Agama hadir untuk mengatur siapapun yang berbuat jelek kepada kita, kamu harus dipaksa berbuat baik kepadanya. Wah berat Pak Ustaz. Ya monggo. Pengen merdeka apa enggak? Logikanya di mana? Loh, mereka kan berbuat jelek. Kenapa kita harus berbuat baik? Kalau kita terpancing dengan kejelekan orang, harus kita berbuat jelek kepada dia, berarti kita terdikte oleh kondisi dan keadaan. Belum merdeka. Merdeka itu bebas. Kowe ngelek karo aku monggo, sampe nabi karo aku ya monggo, tetep tak apingi. Iku jenenge wong merdeka. Hah? Paham betul iki? Betul. Iki jangan merdeka atau konti, merdeka itu ciri-cirinya dia merasakan kebahagiaan, kebebasan, hurriyah orang. Tenan iki. Marem ya? Terus sing kaya teko. Merdeka itu
Hurriyah merdeka. Kebebasan. Bahasa Indonesia itu merdeka, bahasa Arab itu hurriyah. Merdeka. Merdeka dari apa? Kalau dulu merdeka secara zahir merdeka dari dijajah, ditekan. Ciri-ciri orang tidak merdeka itu orang tertekan. Merasa tertekan, tidur gak enak, makan gak enak. Ya apa tidak? Itu ciri-ciri orang yang dijajah, makan gak enak, tidur gak enak, kerja gak enak, keluar gak enak, kumpul gak enak. Pokoknya gak enak, namanya tertekan. Sampai walaupun sekarang di masa merdeka, urip sampean tidur gak enak, makan gak enak, mikir sing gak jelas, berarti sampean belum merdeka. Kembalikan. Wae subuh dijak merdeka karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Turu iku jenenge gak merdeka, wae tangi kok turu. Iku debok iki. Apa aja nih? Islam itu mengajarkan itu. Wah, kalau saya urusan itu nggak bisa, Pak Ustaz, nggak bisa. Loh, Islam itu datang itu untuk merubah yang gelap jadi terang, yang bodoh jadi pintar, yang susah jadi bahagia. Itu Islam. Tujuannya ngaji ngenten iki kula niku saya setuju. Sing maksiat jadi taat, sing susah mikir gak jelas jadi seneng. Karena dulu siapa saja yang datang kepada Rasulullah ya begitu. Pokoknya ada masalah apa saja itu datang sama Kanjeng Nabi dengan ajaran dan akhlaknya, itu pulang langsung logo. Sampai ngaji mulai tambah gelisah, itu bahaya. Jadi itu seneng. Dimerdekakan. Contoh ini kita terbelenggu. Contoh yang tadi. Saya ini kan ono kopi, ono rokok, ono kaca. Ini menurut dohiri jenengan. Enak apa enggak? Enak. Ono kopi, ono rokok, ono. Gratis sih jadi. Ya ora pernah mikir piye carane kopi ini Pak Imam rentek iki ya. Ayo Pak Dawana, sampean gak usah mikir gak apa-apa. Malah mikir tambah ruwet itu. Kon untuk sing ora-ora tambah. Iki enak sedoyo iki. Enak kan. Tapi iso dadi gak enak, tergantung situasi hati jenengan. Lihat materinya, lihat dohirnya enak. Kopi, rokok, kumpul bareng enak. Tapi tergantung hati jenengan. Nek atine sampean gak fokus, sampean iki disuguhi nang kene kon nikmati mikir sing sesuk piye. Gak fokus. Iku dadi gak enak. Besok ya lagi. Disuguhi karo Gusti Allah, pakai nikmat aja. Tapi gak enak lagi karena mikir sesuk meneh. Mikir sing gak penting-penting maksudnya. Yang penting perlu dipikir, maksudnya urutan penting itu mikir. Baru terus dibayar. Coba terlali, nyusani koncone. Hal-hal seperti ini itu belajar memerdekakan. Jadi ajaran Islam kalau saya baca itu, ya sedikit-sedikit lah saya juga belajar. Ketika kita punya rezeki lebih, misalkan. Nanti ada perintah namanya zakat atau sedekah. Itu agama mengajarkan biar kita itu tidak menjadi orang yang pelit. Karena orang yang pelit itu hatinya tidak akan merdeka. Takut kehilangan terus. Ciri-ciri orang pelit itu enggak merdeka hatinya. Sekalipun orang kaya, takut kehilangan besok ini, besok itu. Enggak enak. Agama mengajarkan zakat. Bahasa enaknya sedekah. Pokoknya cepat-cepat, gak usah ngenteni tahunan, bulan puasa gak usah. Jangan dapat rezeki lebih dan langsung disedekahkan. Memerdekakan. Itu merdeka tenan. Merdeka masalah kehormatan, merdeka wis babaya awak dhewe, tinggal menjaga. Perjuangannya mbah-mbah kita yang kita perlu dijaga. Cara mbah-mbahnya kita lihat awak sedih gak seneng, gak seneng. Semua. Ini contoh nih, Pak. Terus apalagi
waktu. Kita ini jangan diombang-ambingkan waktu. Jangan kita ini diatur oleh waktu. Kita yang atur waktu. Waktu. Kita ini andaikan tidak dikasih sholat sama Allah, andaikan Allah tidak ngasih waktu untuk sholat, kita ini akan habis diperdaya oleh waktu. Kurang, gak berkah. Ternyata saya sudah umur 50 tahun. Ternyata saya sudah umur 40. Kok masih gini-gini aja? Selama ini kemana? Gak berkah waktunya. Gak berkah. Padahal Allah sudah ngasih waktu 5 kali sholat. Jenengan lihat nih, jarak waktu sholat nih. Ini Allah nih. Allah itu sing duwe waktu, sing ngatur waktu niku Allah. Jenengan nek pengen waktune barokah, niku nyedhok sing duwe waktu. Sampai nek pengen oleh kopi, aja golek kopi nih, golek sing biasa kayak kopi. Aman marane Pak Imam panggang metu kopi. Paham betul? Wong nek pengen tuku semen iku ya ono tuku bangunan. Nyedheki sing duwe ngono maksudnya. Nek ono asu galak niku aja asune ditipu. Wonge sing duwe asu iku diceluk. Paham betul? Pukul. Asumu lho ganggu aku. Aja asune sing sampean pegel sampean. Iki mboten. Kalau jenengan merasa kaya waktu kaya gak ono manfaate, kaya rezeki kok kaya ana barokah, aja rezekine sing diuber terus, sing duwe rezeki, sing gawe rezeki dicedheki. Tinggal nanti jalan. Sampai ono asu galak, ono macan niku nakal, kok ono rondo sing nonton gangguan. Ana bi rondo nakal iku ganggu wong lanang-lanang sing dibojo niku kuwi siji nek sing ra dibojo gak apa-apa. Ngono kok aja diasune sing di. Wah, gelut karo asu bahaya sampean. Sampeyan menang karo asu kok gak bangga. Ya ora? Bojone sumene sing pendekar tono supaya ngalane asu. Sampeyan ngalane asu, sampeyan musuh karo sing duwe, Pak. Gak bangga. Sampai ngatur ekonomi, sampai ngatur kurang terus sampai masalah karo sing duwe masalah. Hisabe jelas sampai wani ninggal taat. Wah, ditak-tak karo sing duwe rezeki sampai. Paham lho maksudnya ini? Sampai golek rezeki kok sampai lali sing ngatur rezeki, bahaya itu. Bahayanya satu, bahaya untuk diri sendiri karena kita terombang-ambingkan waktu, gak ada habisnya. Oh, terus bingung. Nomor 2, nanti ketemu yang punya rezeki. Sampai nono asu galak, sampai gelut karo asu. Misalkan menang, sampai cari dunia berhasil, misalkan rumput dunia, kok sampai wani ninggal ibadah perintah sing duwe rezeki mau. Hati-hati ketemu. Sampai jotos asu ini mati pede. Ketemu wondo api, jenduk apa? Biar apa ya? Carane piye? Aja asune dilawan, sampai kondo sowan sing duwe asu, datang. Pak, iki asune jeneng. Oh, iya. Suhu ini. Suhu. Maksudnya ini contoh ini loh. Suhu. Sebenarnya sudah cerita lucu dulu. Saya hanya menceritakan bahwa rezeki yang kita cari itu ada yang ngatur, ada yang punya. Kita itu kadang ya boleh, misalnya jenengan ngatur boleh, beda-beda asune supaya menang boleh, tapi luwih jos iku engko sampean bilang sama yang punya, yang menguasai tersebut, yang punya itu maksudnya yang menguasai. Sampean waktu koyo kurang nih, sing tukang rental itu 24 jam kok sudah segini kok belum dapat, kok padahal saya sudah datang lebih subuh kok masih ruwet terus piye. Jangan permasalahkan waktunya karena waktu dari dulu sampai ila yaumil qiyamah ya tetap 24 jam, tidak pernah berubah. Yang berubah itu hati dan keadaan kita. Wingi dino kok kaya enak. Kan ada keadaan kaya ini. Dino itu kaya enak, turu bene sampai rata itu, asar maghrib pelan. Saking enak.
Tahu tenang ya. Tahu ya. Ya teko ya. Kabeh. Zuhur, asar, maghrib. Ini cara sholat itu caranya piye? Saking enaknya. Waktunya sama, tidak pernah berbeda, tapi keadaan hati, akal dan pikiran inilah yang nanti menentukan enak enggak waktu itu. Bila kita belajar di situ, maksudnya kita belajar memerdekakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimerdekakan. Kita yang ngatur, jangan kita yang dia ngatur. Paling enak aturan yang paling enak, aturan yang sudah dibuat oleh sang pengatur waktu ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing jelas kaitannya karo rezeki, nek jenengan dapat rezeki lebih nek cepat-cepat disedekah. Terutama wong sing gak duwe, orang yang tak punya, tangga kita cepat, terutama orang terdekat. Sedekah itu macam-macam, pokoknya nyenengane wong sing disedekah. Terus kaitannya dengan waktu, nek esuk tangi nang salat nang subuh. Ben yang ngatur waktu ini cara menundukkan apa yang mau kita kerjakan kepada kita. Ben penak dalan. Dunia ini lebih galak daripada asuhan. Ada yang bilang dunia ini kejam. Dia salah dewe. Coba kamu mendekat dengan yang punya dunia. Dunia baik-baik saja. Tidak pernah berubah. Waktu ya tetap 24 jam. Matahari ya tetap dari dulu ya. Selama dia masih muncul dari timur dan berterbenam di barat, ciamat. Tidak pernah berubah. Sampai orang di Jawa ya segini lagi. Sampai urip di Makassar yang sama. Yang menentukan nanti adalah hati, akal dan pikiran. Kembalikan ke Islam tadi. Makanya ini kita ini sudah kehilangan jejak akhlak-akhlak terbaik yang bisa kita ikuti. Besok itu tangin sholat, bacaan-bacaan apa yang jenengan pernah dikasih guru-gurunya dibaca. Buat menyapa ini, buat menyapa rezeki yang akan kita raih, ben barokah rezeki. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Tapi kurang, yang sedikit ya dilalah kok pas. Oh no sih pak, waktu ya kan, ya kerja tapi ya jamaah ya bisa, ngaji ya bisa. Kok kumpulan majelis taklim ya bisa, padahal kerja sibuk juga. Iku waktu ini berkah. Lagi nganggur, sholat era sempat. Kerjanya apa kan? Nganggur. Lagi orang sholat, lagi sing ngabut ya kui. Orang ngabut kan, kui orang niat. Masa ya melek. Sing merdeka kalau ngomong itu. Sudah diatur, diruat nih karo nafsu nih. Dinikmati. Paling penak melok aturan Allah. Nek gak uluk-uluk 5 waktu sama cukup. Insya Allah dijogo karo Gusti Allah. Gusti Allah wis penak, Gusti Allah itu pengalaman. Gusti Allah yang ngatur dunia mulai bah-bahnya kita, buyut-buyutnya kita wis ahli ngatur. Antara subuh sama zuhur dikasih jarak panjang sekali. Memang malaikat di waktu itu tuh banyak berterbaran untuk memberi rezeki. Malaikat tak dono ki sampean. Tak dono. Sing biasa turu iso. Malaikat itu paling akeh medun iku bar subuh. Terutama sing bagi rezeki. Medun dik delok. Turu rasido. Rasido Pak, lho turu kok. Kasih oleh. Malaikat itu punya perasaan dikit loh. Malaikat itu punya perasaan. Malaikat itu yang nggak bisa itu adalah mengingkari perintah Allah dan menerjang larangan Allah. Itu la yaksuna ma amarohu. Tidak pernah mengingkari apa yang diperintah dan tidak pernah melanggar apa yang dilarang. Malaikat punya perasaan. Malaikat tahu protes ke Gusti Allah. Ya itu pas Nabi Adam diciptakan itu. Ya Allah, apakah jenengan mau menciptakan manusia yang nanti akan mempertumpah darah di muka bumi ini? Itu malaikat protes. Waduh, malaikat bagi rezeki masuk. Malaikat-malaikat yang batu subuh nih. Ada malaikat yang membawa ijabah doa itu seperti malam. Itu sing ngampuni jenengan, sing kei rahmat, yang istighfar diangkat, sholawat disampaikan itu jam seperti malam. Itu pakai.
sing pengen atine padang, tatak ngadepi permasalahan, ben mantep tenang uripe. Malaikat itu datangnya yang model tadi itu jam sepertiga malam. Iki nek sepertiga malam datang jenengan turu ya balik. Lah rasid. Makane ruwet. Turu ae nek bengi. Sing malaikat bagian rezeki pada subuh. Teko. Ha turu meneh. Balik. Wis ra duwe dhuwit, atine ruwet, bojone ngamukan, mati yo. Malaikat sering balik iku tandane ya. Malaikat sering balik. Wis ora duwe dhuwit, atine peteng, bojone ngamukan. Niku ciri-cirine malaikat sering balik. Tapi nek wong bengi tangi tahajud. Terus bersyukur nang melek wirid waya nyambut gawe mesti atine padang sekalipun duwe gak akeh bojone mesti gak cerewet. Lamun cerewet sing nyeneng. Ngerti cerewet sing nyeneng sampe? Pengalaman. Cerewet tapi ngangeni ngono lho maksudnya iki. Cerewet tapi ngangeni ngono lho. Iya. Kudu difahami cah, ngene iki kudu difahami cah kita iki. Sampeyan kok dikek bab fikih sing dhuwur-dhuwur yo wis angel bab ngeten iki. Bersyukur niku tentang. Napa kembali makna hurriyah. Hurriyah niku artinya dimerdekakan diri kita ini dari kebelenggu-kebelengguan keinginan nafsu yang tidak ada hentinya. Sekali kita tarik pasti dari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ruwet ya Allah. Ya Allah, ruwet niki ya Allah. Coba. Ya tadi nek ana asu galak jangan asunya. Ngerti apa sih? Anjing. Kalau ada anjing galak, jangan kita berusaha menenangkan anjingnya. Itu mencapaikan. Kalau toh kita menang, tidak bangga. Memenang karo asu. Paling enak, usaha yang paling enak dekati yang menguasai anjing tersebut, minta izin. Nanti bahkan dia akan tunduk di hadapan kita, bukan hebatnya kita, tapi karena kita dekat dengan yang punya. Rezeki kok sing model ngoten niku. Pergawene biasa mawon. Budal ya budal, wae prai, wae sholat, tapi ya cukup rezeki. Gak iso dibandingin orang yang sudah mendekat kepada yang punya, tentu beda orang yang menguasai dengan caranya sendiri. Suatu saat Allah yang punya akan membuktikan, kamu tetap gak bisa, tetap saya. Akhirnya kayak gini macam-macam. Islam, ajarannya Islam ini. Kita jangan kapitalis kayak orang Cina. Sampai waktu habis. Enggak, kita itu punya berapa kehidupan yang harus kita perhatikan. Saiki urip nang donya, nanti kalau mati hidup di alam kubur, ini butuh nikmat. Nang kubur butuh nikmat, nang donya butuh nikmat kok nang kubur. Di dunia enak bisa ikhtiar, ganti rokok mergawe biar bisa beli rokok. Kalau di kubur ganti rokok, aku mergawe nek dina kuburan. Atul Yasin. Orang-orang ilah ruhi wal kuburan, sampai gak dikirimi ahli waris untung. Di kubur itu ada nikmat, ada adab, jangan kira. Di kubur itu belum kiamat, belum akhirat, belum. Masih potensi tambahan nikmat, masih potensi dikurangi nikmat, masih potensi ditambah adab, macam-macam potensi masih ada. Nikmat-nikmat yang tambahan-tambahan sangat dibutuhkan. Masalahnya di kubur tidak bisa ikhtiar. Tentunya enak. Pengen nambah ngamal, sing duwe sedekah. Yang nambah ngamal, sing pengen sholat, tambah ngamal. Ngaji, maca Quran, sholawat macam-macam. Lah ning kubur gak ada. Sampai kubur ruwet tenang. Untung-untung ono ahli waris gelem dongane. Ya nek gelem dongan nek malah jenengan punya tinggalan ahli waris sing maksiat, tambah masalah meneh. Lah niku mumpung jek urip, jek siap dimerdekakan dari itu semua. Ditipu di setan. Terus banyak celaka. Naudzubillah, terus setan muncul tangan. Saya itu urusanku ya tugas wis bar, aku bodoni ane meneh. Lho ono tenang.
Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Kurang lebih gitu ayat. Setan itu sampun pokok setan itu nek urung wong sak donya niku maksiat kabeh, kafir kabeh, gak puas dhek. Kok nek mati dhek ngomong, "Dadah, aku tak godho sing kene." Wis urusanmu karo pangeran. Ngono terus. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Gusti Allah selalu menyediakan berbagai macam ampunan, artinya hal-hal yang membuat kita diampuni oleh Allah. Tiga iki disebar karo Gusti Allah. Bar maghrib sapa sing gelem salat ba'diyah maghrib sapa sing gelem maca iki, nanti hari sisa siapa ini sapa sing gelem macam-macam disebar. Ya'idukum maghfiratan, yang tujuannya sebaran-sebaran tadi untuk biar manusia itu disepuro oleh setan. Tidak disebar maksiat, disebar pokoknya iki enak wis to pokoknya gak usah peduli halal haram, pokoknya sampai oleh duit dunia itu penting, sampai nek gak duit dunia bahaya. Jadi setan kok nek wis mati gantian yo urusan karo pengen terus. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Iki diteni jenengan. Asyaitonu utawi setan iki Quran. Ya'idu iku nyediani janjeni kum ing sira kabeh al-faqra ing fakir. Setan itu cirine siji. Meden-medene wong fakir. Kowe sampe nek wedi kok gak iso mangan, wedi gak duwe duwe iku ciri-ciri pikirane setan. Kenapa? Orang itu paling mudah diganggu kefakiran. Karena wedi fakir kan artinya bisa menghalalkan segala cara untuk tidak fakir. Maka wali itu ciri khasnya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wong nek wis duwe jiwa tatak madepi masalah sudah siap pede, gak takut apapun, mau fakir atau apa yang penting saya sudah ikhtiar, bismillah, mantap, ditata yang bagus, syariatnya ditata, keyakinannya ditata, sudah. Setan tidak punya cara. Kalau harus mulai fakir, mulai galau nih, mulai galau. Nanti mulai berpikir percuma aku sholat, percuma aku ngaji, percuma aku yo nyatanya gini-gini aja. Terus mulai. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, nyuruh berbuat jelek. Oke, unek-unek sing sampean, unek-unek. Wis. Lanjutkan. Piye? Kayak bojone wong ora apa. Sing lanang. Hati-hati ngono sih. Nah, wa ya'murukum bil fahsya. Pokoke sing ngomong itu setan. Nauzubillah. Kowe sing ngomong tangi ae, tangi salat. Abot iki. Sing abot iku nafsune. Kok nek muncul nek yo ya salat. Abot salat. Bengok tempe goreng. Sing bengok sampe. Cocok nafsu. Wah, nek ganggu aku to. Aku roh ngaji ki bengi ngene jarene. Ciri setan yo saiki sesuk tak lali. Ngaji seminggu pisan ae kok ngaji ra buku ra kitab saiki matur-matur masyaallah sesuk lali meneh wis gak apa-apa iku niku nggih. Jadi kita harus merdekakan ini bab merdeka. Tak dono merdeka sejati itu ketika kita yang mengatur. Kalau kita terpaksa kita tidak bisa mengatur, mendekatlah dan yang ahli mengatur. Ya mudabbira kullam syai' dabbir lana fi kulli syai'. Ya muyassirul umur, wahai Allah yang memudahkan segala hal. Yassir lana ya Allah. Dengan buat mudah kami ya Allah. Wala tu'asyir alaina ya Allah, jangan ruwetkan kami ya Allah. Rabbana tammim alaina bil khair. Andaikan kami terpaksa dalam keadaan kesulitan yang membawa dampak keberkahan. Sampai sakmono nek. Yassir lana wala tu'asyir alaina rabbana tammim lana bil khair. La ilaha illallah
الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان